Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello Indonesia. Kali ini aku mau ngelanjutin beberapa informasi yang harus saya sampaikan mengenai beasiswa MA Plus Scholarship. Nah, untuk video ini aku mau nerangin bagaimana kalian mengisi form bagian transcript. Nah, di bagian transcript ini termasuk dalam form number 1 di nomor 4. Di sini disebutnya transcript. Nah, di bagian nomor 4 ini kita harus mengisi yaitu nilai. Di sini ada dua nilai yaitu nilai rapot dan nilai universitas. Nah, kalau saya mendaftar S2, saya pernah langsung telepon ke universitasnya di Korea bahwa kita tidak perlu mengisi nilai raport kalau seumpamanya kita mau mendaftar S2 gitu. Tapi saya sudah terlanjur pada waktu itu, saya sudah melengkapi pendataannya juga. Jadi saya menerjemahkan rapot saya sendiri, terus kemudian disahkan oleh sekolah gitu. Dan sekolah mau mengesahkan terjemahan saya agar nanti menjadi official bahwa ini memang sesuai dengan aslinya. Nah, untuk pengisian nilai rapot ini tidak susah karena kita hanya mengkonvertnya menjadi 100. Nah, yang lumayan rumit itu adalah yang bagian kedua yaitu transkrip atau nilai di level universitas. Jadi di sini aku mau nerangin guys, karena kan sistem penilaiannya Korea dengan kita ini berbeda ya. Kalau kita kan pakai nilai IPK ya kan, dan IPK-nya mayoritas adalah 4,0 untuk yang paling tinggi. Sedangkan untuk di Korea itu dia masih menggunakan 100 gitu. Jadi harus di-convert. Pengalaman saya, menurut saya ini adalah yang paling sulit karena saya berusaha untuk mencari informasi tentang ini dan saya tidak bisa mendapatkan itu. Saya bisa mendapatkan informasi ini secara personal. Yang pertama, orang ini pernah belajar di Korea, terus kemudian ada orang yang memang dia ahli dalam bahasa Korea, dan juga murid saya yang saat ini masih belajar di Korea gitu. Nah, dari kesemuanya itu akhirnya saya bisa merangkum dan bisa membuat format saya sendiri. Kenapa harus dibuat formatnya? Karena memang ini harus dibuktikan. Karena di situ dituliskan bahwa nilai yang ada di dalam table itu harus dibuktikan. Maka dari itu saya membuat format sendiri. Karena di kampus saya belum ada format convert ke CGPA 100 percentile ini belum ada gitu. Jadi saya harus membuat sendiri. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya coba ajukan ke dekanat terlebih dahulu dan kemudian disetujui oleh rektorat dan akhirnya saya bisa mendapatkan bukti nilai CGPA 100 percentile ini secara official gitu. Pertama, untuk membuat buktinya ini ya, karena kan kalau udah ada buktinya mudah kan tinggal mengisi gitu loh. Nah, yang pertama kalian harus mengumpulkan KHS, kartu hasil studi itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Alhamdulillah pada waktu itu saya masih punya rekap. Jadi rekap KHS saya dari tahun pertama hingga tahun terakhir. File itu masih saya simpan, terus kemudian saya hitung gitu. Dan menghitungnya ini tuh harus per tahun karena di kolomnya itu adalah per tahun. Jadi antara semester 1 dengan semester 2 itu harus digabung. Begini caranya. Pertama, untuk CGPA first year atau tahun pertama, kalian harus menjumlahkan jumlah poin semester pertama dengan jumlah poin semester kedua. Itu dijumlahkan. Kemudian, kalian juga harus jumlahkan kredit semester pertama dengan kredit semester kedua. Setelah dapat, kemudian jumlah dari poin pertama dan poin kedua dibagi dengan kredit semester pertama dengan kredit semester kedua. Itu nanti akan ketemu hasilnya. Untuk semester 2 dan semester 3 itu sama sampai kalian lulus. Untuk totalnya, maka CGPA pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu dibagi 4. Kalau kalian lulusnya 4 tahun. Tapi kalau 5 tahun kalian kuliah berarti dibagi 5. Nah, itu akan ketemu dengan CGPA whole year atau CGPA secara keseluruhan. Untuk mendapatkan informasi ini saya sangat susah sekali. Saya hampir
1 bulan. Saya tidak bisa mengisi bagian nomor 4 karena saya tidak tahu. Karena kan format penilaiannya berbeda. Tapi alhamdulillah dengan bantuan banyak orang, akhirnya saya bisa membuat format sendiri dan kemudian saya bisa mengisi form 1 bagian nomor 4. Begitu. Dan semoga kalian juga tidak akan kebingungan. Kalau masih bingung, kalian bisa japri langsung lewat Facebook atau Instagram, atau kalian bisa tulis komen di bawah gitu. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang mau cari beasiswa, semoga segera mendapatkan beasiswa dan segera mendapatkan pekerjaan yang layak juga, dan semoga semakin bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.